Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah villa tua yang dikenal angker oleh penduduk sekitar. Villa itu sudah lama ditinggalkan dan ditutupi oleh tanaman liar yang merambat di dinding-dindingnya. Tidak ada yang berani mendekati villa tersebut, kecuali bagi mereka yang tidak percaya dengan cerita-cerita hantu yang beredar. Suatu malam, 3 sahabat, Dimas, Rina, dan Arman, memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mengunjungi villa tersebut. Mereka membawa senter dan beberapa peralatan lainnya untuk berjaga-jaga. Ketiganya memasuki halaman villa dengan hati-hati. Langkah kaki mereka menginjak daun-daun kering yang menimbulkan suara gemerisik di keheningan malam. Rina bertanya, "Yakin kita mau masuk?" Tanya Rina dengan suara bergetar. "Tenang saja, ini cuma cerita-cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak," jawab Dimas sambil tersenyum. Mereka memasuki villa melalui pintu depan yang terbuka sedikit. Di dalam ruangan itu gelap dan berdebu, dengan perabotan tua yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela membuat suasana semakin menyeramkan. Saat mereka berjalan lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Mereka berhenti sejenak, saling memandang dengan cemas. "Siapa itu?" seru Arman, mencoba menghilangkan ketakutannya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menambah rasa takut mereka. Dengan hati-hati, mereka naik ke lantai atas. Langkah mereka terdengar berderit di tangga kayu yang tua. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu yang terbuka sedikit, dengan cahaya samar yang keluar dari dalam. Mereka mendekati pintu itu dan mendorongnya perlahan. Di dalam, mereka melihat seorang wanita berdiri membelakangi mereka, mengenakan gaun putih panjang, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Rina menahan napas, merasa ketakutan yang luar biasa. "Maaf, Nona, kami tidak bermaksud mengganggu," kata Dimas dengan suara gemetar. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tiba-tiba, lampu senter Dimas mati, membuat ruangan itu gelap gulita. Saat dia mencoba menyalakannya kembali, terdengar suara tawa lembut yang menyeramkan dari wanita itu. Rina menjerit ketakutan, dan pada saat itu juga, wanita itu berbalik. Wajahnya pucat dan matanya kosong, dengan senyum mengerikan yang menghiasi bibirnya. Mereka berlari keluar ruangan secepat mungkin, mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Saat mereka mencapai lantai bawah, pintu depan villa tertutup dengan keras. Mereka terjebak di dalam. Rasa takut menyelimuti mereka. Arman mencoba membuka pintu dengan paksa, sementara Dimas dan Rina mencari jalan keluar lain. Tiba-tiba, Dimas merasa ada sesuatu yang menarik bajunya dari belakang. Dia berbalik dan melihat wanita itu berdiri sangat dekat. Wajahnya tepat di depan mata Dimas. Dengan teriakan kengerian, Dimas pingsan di tempat. Rina dan Arman akhirnya berhasil membuka pintu dan keluar dari villa. Mereka berlari secepat mungkin menjauh dari tempat itu, tidak berani melihat ke belakang. Mereka tidak pernah kembali ke villa tua itu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Dimas setelah malam itu. Rina dan Arman akhirnya berhasil membuka pintu dan keluar dari villa. Mereka berlari secepat mungkin menjauh dari tempat itu, tidak berani melihat ke belakang. Mereka tidak pernah kembali ke villa tua itu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Dimas setelah malam itu. Villa tua itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang dialami 3 sahabat itu. Dan di malam yang sunyi, kadang-kadang terdengar suara tawa lembut dari dalam villa, seolah-olah ada yang sedang menunggu tamu berikutnya yang berani menguji nyalinya. Dan itulah cerita horor tentang villa tua.